adik-adik, apa kabar nih? Oh iya, kenalin nama kakak, Kak Aira. Hari ini kakak akan bercerita tentang Bobo si anak yatim. Kalian pasti belum tahu kan? Penasaran? Ups, sebelum lanjut ke ceritanya, kakak mau ngenalin karakter-karakter yang akan menemani kakak bercerita. Kalian mau kenalan gak? Pasti mau kan? Yuk simak. Ini adalah Bobo. Halo teman-teman, aku adalah Bobo si anak rajin dan aku pekerja keras. Ini adalah Koya. Halo teman-teman, aku adalah Koya. Aku si raksasa jahat. Hahaha. Dan ini adalah Puka. Halo teman-teman, aku adalah Puka, raksasa besar yang baik hati. Aku adalah istri dari Koya. Hai. Itu dia karakter-karakter yang akan menemani Kak Aira bercerita hari ini. Gimana? Udah gak sabar? Yuk mulai ceritanya. Di sebuah desa, hiduplah seorang janda tua yang sudah sakit-sakitan. Beliau merupakan ibu angkat dari Bobo. Sejak kecil, Bobo sudah ditinggalkan oleh ayahnya dan kemudian ditinggal pergi oleh ibunya, sehingga Bobo dirawat oleh neneknya sendiri. Kini neneknya telah lanjut usia dan telah rentang. Neneknya sudah tidak dapat bekerja lagi, sehingga hal tersebut sangat membuat Bobo terbebani dan terpukul. Di mana sosoknya yang masih kecil, yang seharusnya bermain dengan teman-temannya, dia harus menjalani hidup yang keras untuk mencari nafkah guna menghidupi kebutuhan makan sehari-hari dirinya dan neneknya. Keseharian Bobo sendiri, di kala pagi hari, ia berkebun untuk merawat tanaman-tanaman majikannya. Dan ketika sore hari, pekerjaannya pun berpindah untuk menjaga ternak-ternak majikannya. Dan suatu ketika ia tengah mengembalakan ternaknya, ia menunggu dan bersandar di bawah pohon. Di situ dia berpikir, Tuhan, kapan ya aku bisa sukses? Kapan ya aku bisa kaya? Dan setelah Bobo terlelap dalam tidurnya, kemudian ia pun bermimpi bertemu dengan kakek-kakek tua yang menasehatinya dan memberikannya kacang ajaib. Kacang ajaib. Kemudian Bobo pun tiba-tiba terbangun. Dan di dalam kondisinya sekarang, di dalam tangannya ia menggenggam kacang ajaib. Apa ini? Usai menanam kacang ajaib, Bobo pun berjalan untuk mengantarkan kambing-kambingnya pulang ke rumah. Usai sudah pekerjaan Bobo hari ini, saatnya ia pulang dan merawat sang nenek. Halo Nek, Assalamualaikum. Aku pulang. Tuk tuk tuk. Waalaikumsalam. Neneknya pun membukakan pintu untuk Bobo dan menyambutnya. Bobo pun tidur terlelap bersama sang nenek. Kukuruku. Bobo terbangun dan mengusap matanya. Ketika itu, ia berjalan untuk mendekati jendela dan kemudian membukanya. Apa ini? Kenapa besar sekali? Kemudian, Bobo pun langsung berlari menemui sang nenek. Nenek, ada kacang besar sekali. Nah, kemudian Bobo pun kembali dan mendatangi pohon kacang tersebut bersama neneknya. Wah,
besar sekali. Kenapa ia bisa sampai ke langit ya? Bobo pun terheran-heran dan dengan rasa penasarannya, ia memutuskan untuk memanjat pohon kacang tersebut. Dan dengan restu sang nenek, Bobo pun memberanikan diri untuk menaiki kacang tersebut. Aku pasti bisa. Ayo. Truk 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 truk. Ketika telah sampai di atas, Bobo melihat sebuah rumah dan di situ membuat ia sangat penasaran. Mengapa di sini semuanya nampak terlihat besar ya? Kenapa aku kecil sekali? Kemudian Bobo pun berjalan terus mendatangi rumah tersebut. Dan tok 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 tok. Tok 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 tok. Sebentar. Siapa di sana? Puka. Ternyata kacang ajaib tadi menembus ke arah rumah Puka. Lalu bagaimana? Popo yang melihat sosok Puka yang sangat besar kemudian sedikit ketakutan. Aku sangat lapar. Aku tidak sengaja datang ke sini. Bisakah kau memberikan aku sedikit makanan saja? Dengan ekspresi Bobo yang seperti tadi, hal tersebut membuat Puka pun luluh dan kemudian mengizinkan Popo untuk masuk. Ayo masuklah nak. Terima kasih. Kemudian mereka pun makan bersama di meja makan. Kemudian raksasa baik Puka dan Popo makan bersama. Di tengah perbincangan mereka, tidak sadar terdengar suara yang sangat menggelegar. Istriku, aku pulang. Kenapa aku mencium bau anak-anak di sini? Aku sangat menyukainya. Maupun dimasak atau mentahan, rasanya pasti tetap enak. Aku sudah tidak sabar. Tak 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 tak. Raksasa pun berlari untuk menuju rumahnya. Dan kemudian di tengah-tengah meja makan, Bobo dan Puka pun panik. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Bobo, Kau sembunyilah di balik di situ. Bersembunyilah di balik kursi. Kemudian Puka pun mengantarkan Bobo untuk bersembunyi di balik kursi. Lalu Puka pun berjalan mendatangi suaminya tersebut. Suamiku, kau sudah pulang. Istriku, di mana aroma anak tersebut? Aku sudah tidak sabar ingin memakannya. Tenang. Tidak ada bau anak. Itu hanya sisa makanan kemarin. Kau pasti salah menciumnya. Benarkah? Tapi aku merasa aku tidak salah mencium aroma tersebut. Sudahlah suamiku, aku memasakkanmu sup yang sangat enak. Oke, baiklah. Kemudian Puka dan Koya pun makan bersama. Di tengah-tengah santapan hidangan, Koya tiba-tiba merasa mengantuk. Mengapa aku mengantuk sekali ya? Kemudian Koya pun tertidur. Ternyata hal tersebut disebabkan oleh Puka. Puka memasukkan racun ke dalam makanan Koya agar Koya dapat tertidur. Setelah raksasa Koya tertidur lelap, raksasa Puka yang baik hati pun memanggil Bobo untuk keluar dari belakang pintu.
Bobo, keluarlah. Keluarlah nak dari situ. Kemudian Bobo pun menghampiri Puka. Maafkan aku. Aku tidak sengaja datang ke rumahmu. Bobo. Kemudian Puka pun menyadari bahwa Bobo adalah anak yang sangat baik dan sangat sopan. Oleh karena itu, hatinya amatlah senang. Dan kemudian mendatangi dan mendekati Bobo. Bobo, apakah kamu ingin pulang? Iya, aku ingin pulang. Sebelum kamu pulang, tunggu di sini ya. Baiklah, tunggu di sini. Aku akan mengambilkanmu sesuatu. Kemudian, Puka pun berjalan menuju kamarnya untuk mengambil sesuatu yang akan diberikan kepada Bobo. Truk, tuk, tuk, tuk. Tak lama kemudian, Puka pun kembali dan membawakan Bobo sesuatu. Bobo, ini bawalah pulang. Bawalah ini pulang. Dan gunakanlah sebaik mungkin untuk menyembuhkan nenekmu dan membangun rumahmu. Ini untukku. Ini untukku. Oh, terima kasih banyak. Aku sangat terharu. Tak lama setelah pemberian hadiah tersebut, Bobo pun berpamitan pulang kepada Puka. Puka, terima kasih banyak atas hadiahnya. Ini sangat berguna. Terima kasih banyak. Aku pamit pulang. Iya, Bobo. Hati-hati ya. Kemudian Bobo pun berjalan untuk menuruni pohon kacang tersebut. Dengan perlahan ia turun dan kemudian sampai ke rumahnya. Puka pun berbalik untuk masuk ke dalam rumahnya dan membangunkan suaminya tersebut. Bobo pun sangat bahagia dan langsung berlari menemui neneknya. Nenek, aku pulang. Aku membawakanmu sesuatu. Setelah kejadian tersebut, Bobo dan sang nenek pun hidup bahagia. Bobo menggunakan koin-koin emas yang diberikan oleh Puka untuk membeli obat-obatan untuk neneknya tercinta dan membangun rumah baru yang layak untuk mereka. Kemudian, ia pun membeli berbagai jenis domba untuk dipelihara dan kemudian dijual kembali. Dan Bobo pun hidup bahagia bersama sang nenek. Nah, adik-adik, itulah tadi cerita yang bisa Kak Aira bawakan. Gimana? Menarik gak ceritanya? Kira-kira apa ya pelajaran yang bisa kita petik dari sosok Bobo? Karakter Bobo mengajarkan kita ya adik-adik untuk selalu semangat dalam menjalani semua aktivitas kita. Apapun itu, sesulit apapun itu, kita pasti bisa. Karena apa? Sang Yang Maha Kuasa ada bersama kita dan selalu mendengarkan setiap doa-doa kita. Oke, jadi itu cerita singkat dari kakak. Semoga bermanfaat ya. Dah.